Ada di dalam tasawuf ya, di dalam Islam itu namanya majdzub. Majdzub itu artinya orang yang ditarik. Ditarik bagaimana? Didekatkan kepada Allah. Didekatkan kepada Allah. Dan itu kadang-kadang ya memang orang wali. Orang wali seperti itu. Dan orang wali yang seperti itu gak ngerti uang, saudara, gak ngerti dunia. Ya memang ya ada orang seperti itu. Majadzib, orang-orang majdzub itu memang ada. Ya seperti sebagian habib atau sebagian kiai yang majadzib memang benar-benar ada. Sejak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sungguh kalau melihat kondisi umat Islam akhir-akhir ini berada di persimpangan jalan di dalam memahami agama. Pasalnya orang gila bisa saja disebut sebagai orang wali. Orang gila bisa disebut sebagai orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilontarkan oleh Idrus Ramli yang memberikan jawaban terhadap seorang penanya bahwa ada yang disebut dengan wali majdub, yaitu dari kata jadab, yang artinya tertarik atau ditarik. Menurut mereka itu kalau disebut wali majdub, ditarik hanya tahu Allah saja, paham Allah saja dan tidak paham yang lain. Artinya wali majdub ini diakui keberadaannya oleh dia dengan memberikan contoh bahwa ada wali Allah yang bisa berwajah atau bertopeng sebagai orang gila. Majdub itu dengan kata lain adalah majnun, atau yang bisa dikatakan hilang ingatan. Dan ingatannya hanya Allah saja menurutnya itu. Dan ini seringkali menjadi argumen dari kelompok sufi sebagai bentuk pembenaran terhadap setiap orang yang banyak mengamalkan amalan kemudian menjadi gila karena amalan tersebut. Maka hal itu disebut majdub. Majdub dalam bahasa Arab itu al-muhawwilu an mawadhi'ihi, an maudhi'ihi. Jadi yaitu yang bergeser dari keberadaannya semula atau yang bergeser dari tempatnya atau yang berubah dari keadaan sebelumnya. Itu namanya majdub. Sedangkan wali itu dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan wakil, pemimpin,
orang yang loyal kepada perintah Allah, pekerjaannya disebut wala, loyalitas wala lillah, hanya kepada Allah saja itu. Ini banyak dijadikan perbincangan oleh kalangan ulama-ulama sufi. Tetapi kalau kita membuka sejarah Islam dalam artian melihat sebuah kondisi yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tidak ada istilah wali majdub itu. Jadi wali majdub termasuk istilah yang muncul di akhir zaman ini gitu. Atau yang muncul jauh setelah para sahabat, para tabi'in tidak ada. Setelah agama Islam, banyak orang-orang sufi di dalamnya. Berbagai macam istilah muncul ke permukaan menghiasi keberadaan Islam. Tentunya hal itu kemudian diklaim sebagai bagian dari Islam. Dan diyakini oleh mereka sebagai salah satu istilah yang harus tetap berada di dalam Islam. Padahal tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ingatan itu dalam pandangan Islam memang yaitu orang yang tidak bisa lagi berpikir normal, sehingga tidak punya tanggung jawab melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau ini dipersepsikan, maka semua orang gila itu yang ada di dunia bisa disebut, yang ada di dunia dari agama Islam bisa disebut wali majdub gitu. Artinya ini akan memenuhi kamus dunia Islam bahwa setiap orang gila yang hilang ingatan itu adalah majdub. Akhirnya seperti itu. Padahal kalau kita telaah, Islam itu tidak mengarahkan manusia kepada hal-hal yang tidak bisa disadarinya. Islam itu mengajarkan sesuatu yang bisa disadarinya. Jadi ajaran Islam, tetapi biasanya mereka beralasan nanti, oh itu kan kaum syariat. Beda kami ini adalah kaum makrifat. Kalau kaum makrifat ini bebas. Biasanya seperti itu pandangan-pandangan mereka. Akhirnya mereka akan mempersepsikan setiap orang gila, asalkan itu keturunan seorang ulama, maka itu bisa disebut wali majdub. Cikal bakalnya wali majdub itu kalau di Madura disebut dengan khilaf. Khilaf itu kan dari bahasa Arab. Kalau khilaf itu artinya berbeda. Jadi kalau istilah khilaf, khilafiyah itu perbedaan gitu ya. Kalau ada orang disebut khilaf, artinya berbeda dengan kebiasaan orang yang normal. Nah biasanya ini dipredikatkan oleh mereka kepada anak-anaknya ulama yang hilang ingatan. Anak-anaknya ulama yang nakal. Bahwa orang itu sudah sampai pada tingkat khilaf. Wow, bagus ya. Jadi istilahnya berkembang gitu. Untuk melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak layak dimasukkan dalam kamus besar Islam. Nah, kalau kita cermati di dalam ayat-ayat Allah itu, kata aulia Allah itu banyak sekali. Dan jika dilihat kata aulia Allah ini, orang yang sangat loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidup dan matinya sesuai dengan pernyataannya
di dalam doa iftitah waktu melaksanakan sholat tuh. Jadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jika dikaitkan dengan keberadaan para sahabat, maka tidak ada seorang pun wali di dunia ini, siapapun walinya, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menyamai sahabat. Jadi tidak ada wali manapun, sehebat apapun orangnya, yang menyamai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewaliannya itu luar biasa. Jadi bukan mereka para sahabat itu orang yang memperhatikan juga harta, kekayaan dan sebagainya, harta rampasan perang. Apakah orang-orang itu tidak ditarik menjadi ahlullah, keluarga Allah gitu ya? Dalam hadis, sebuah hadis ada yang disebut dengan ahlullah, yaitu keluarga Allah. Nah, jika dikatakan tidak, maka itu justru menyalahi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Herannya sekarang orang yang digadang-gadang sebagai wali kutub, wali ini segala, bahkan wali ghos, wali khos, wali khusus dan sebagainya, itu bukan para sahabat. Kalau kita lihat Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Tinjani, Syekh Naqsabandi, jadi seolah-olah itu melebihi para sahabat seluruhnya gitu. Ini kenakalan cara berpikir mereka. Bahkan imam fiqih pun tidak dimasukkan oleh mereka ke dalam kategori wali Allah. Yang dimasukkan orang yang suka tahlilan, bersemedi dan sebagainya. Itu yang aneh-aneh mereka itu, aneh ya. Jadi disinilah letak pembodohan yang dilakukan oleh kebanyakan mereka yang mengimpor pemahaman salah tentang wali Allah. Jadi mengimpor pemahaman yang salah tentang wali Allah, entah dari mana, apa dari Persia dan sebagainya. Kemudian paham itu menjadi berkembang di dalam dunia Islam dan dianggap bagian dari Islam. Nah itu dia. Jadi menurut saya ini, kalau kita lakukan yaitu telusur dari berbagai kitab-kitab mutawwalah ya, yang berkaitan dengan wali Allah ini, tidak akan kita temui potongan wali Allah sebagaimana yang disebut dengan wali majdub tadi, wali gila ini. Majdub, lihat di kamus-kamus Arab itu, majdub itu maknanya majnun, majadib jamak, yaitu orang-orang gila, majnun gitu. Aduh ya Allah, subhanallah, naudzubillah min dzalik ya. Kalau kemudian orang wali yang dimaksud orang gila itu dianggap orang wali, aduh parah banget, itu sudah keterlaluan dan sangat parah. Bahkan yang aneh lagi, banyak di antara kita terperosok kepada pemahaman itu. Begitu ada seorang putra ulama yang sedang hilang ingatan, masih muda itu, anak-anak. Saya pernah itu punya pengalaman di Madura. Jadi ada seorang ulama ya di suatu desa. Nah, kemudian anaknya ini bisa dikatakan cacat mental. Tapi orang-orang sekitarnya tidak meyakini cacat mental, itu khilaf. Ya kalau dari sisi, kalau orang Madura itu khilaf sudah yakin tuh itu kan putranya seorang tokoh gitu. Jadi wajar kemudian mendapatkan predikat khilaf katanya. Karena itu sudah berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi si anak ini, putranya ini tuh ngambil duitnya tamu-tamu, itu dianggap biasa, dianggap keberuntungan malah itu. Dianggap keberuntungan kalau duitnya tamu-tamu itu diambil oleh anak itu. Lah,
tentu pemahaman yang seperti ini merusak akidah ya. Yang perlu diyakini, wali Allah, Nabi Allah, Rasul Allah itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rajanya wali. Dan apa yang dilakukannya oleh wali Allah sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat manusiawi. Beristri dan sebagainya. Tapi ada wali Allah yang majdub ini ditinggal istrinya dan sebagainya itu. Itu normal, hidupnya normal wali Allah. Sekelas Nabi Muhammad, wali Allah, Nabi Allah, Rasul Allah. Khalilullah, malah Khalilullah lagi itu. Itu ya, mana seperti Nabi Ibrahim, Khalila, sebagai seorang Khalil. Jadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian orang yang hilang ingatan itu dikatakan wali Allah, wah, ini kita nggak tahu lagi nih. Nggak tahu lagi mau ngomong apa ya. Apalagi misalnya tidak pernah melaksanakan sholat, melanggar perintah dan sebagainya. Karena hilangnya ingatan tadi. Nah, dibela bahwa itu memang begitulah orang yang ditarik oleh Allah, kemudian selalu ingat kepada Allah, jadi walaupun tidak sholat nggak apa-apa. Itu pada akhirnya muncul persepsi begitu. Jadi seharusnya yang kita sadari, saudara, yang namanya orang gila itu lepas dari tanggung jawab sebagai seorang hamba Allah yang dituntut beribadah. Namanya saja gila gitu. Jadi jangankan orang yang di dalam mau beribadah, mandi saja kadang-kadang nggak mau mandi gitu ya. Jadi bukan karena itu adalah wali jadab dan sebagainya itu ya. Tapi memang orang yang gila itu umumnya diangkat oleh Allah itu dari segala tanggung jawab hidupnya. Jadi bukan karena dia wali jadab tadi itu, majdub dan sebagainya, nggak ada itu. Jadi itu adalah istilah yang dikarang-karang dan dibuat-buat oleh mereka dalam melindungi ya tadi keluarganya gitu dan sebagainya yang mengalami, yaitu tadi kalau di dalam kamus apa itu al-majdub maknanya adalah al-muhawwilu an maudhi'ihi, yaitu majdub yang beda dengan biasanya gitu. Tidak sebagaimana biasanya, tidak seperti biasanya. Keluar dari, misalnya kalau orang sadar tidak sadar, itu majdub, orang yang gila gitu. Nah, di lainnya di tempat di kamus lain itu disebutkan dengan majdub yang tadi jamaknya yaitu al-majadzib itu disebut dengan majnun, gila gitu. Ini saja dari saya. Mudah-mudahan kita itu tidak ikut-ikutan memajdubkan orang dan sebagainya. Kalau memang gila ya gila gitu. Tidak perlulah masuk ke ruangan wali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.